Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devina Putri Permatasari, NIM 210464, dan teman saya Mutiara Hayuning Putri, NIM 210465, Pinastika Bara Ahyas 210466. Hakikat iman. Iman berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya mempercayai dan membenarkan. Iman artinya kepercayaan, menunjukkan ketundukan dan penerimaan atas syariat atau hukum. Kata iman juga didefinisikan dari al-amnu yang artinya aman, yang merupakan lawan dari kata al-khauf yang artinya takut. Beberapa ulama mendefinisikan iman sebagai berikut. Yang pertama, definisi iman berikut ini menurut Imam Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Taimi Al-Asbahani. Beliau mengatakan bahwa iman menurut pandangan syariat adalah pembenaran hati dan amalan anggota badan. Yang kedua, menurut Jam bin Safwan dan Abul Hasan As-Salihi berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Yang ketiga, menurut Yusuf Qaradawi, iman yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Iman secara bahasa berasal dari kata anamah yang berarti menganugerahkan rasa aman dan ketentraman. Dan yang kedua, masuk ke dalam suasana aman dan tentram. Pengertian pertama ditunjukkan kepada Tuhan. Karena itu, salah satu sifat Tuhan yakni Al-Ma'mun, yaitu Maha pemberi keamanan dan ketentraman kepada manusia melalui agama yang diturunkan lewat Nabi. Pengertian kedua dikaitkan dengan manusia. Seorang mukmin, orang yang beriman, adalah mereka memasuki dalam suasana aman dan tentram menerima prinsip yang telah ditetapkan Tuhan. Iman seseorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu yang pertama, iman taklidi atau mengikuti. Dengan cara taklidi atau mengikuti keterangan ulama tanpa mengerti dalil atau pembuktian. Iman seperti ini rawan berubah akibat ulah orang-orang yang berusaha merusaknya. Contohnya, orang-orang zaman dahulu yang hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh sesepuhnya. Imannya orang-orang yang awam atau singkatnya kurang berilmu. Yang kedua, iman tahqiqi atau kemantapan hati, yaitu kemantapan hati pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika ditentang atau diusik oleh siapapun, maka tidak akan merubah sedikit pun. Contohnya, biasanya orang-orang yang memiliki iman seperti ini, mereka akan mencari tahu dan selalu bertanya seperti apa buktinya, apa yang membuat kita percaya akan adanya Sang Pencipta. Iman ini imannya para ahli makrifat dan hakikat mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui
penyaksian kepada Allah. Yang terakhir, iman istidlali atau berdasarkan kepada bukti, yaitu iman yang disertai bukti dari makhluk yang ada di bumi dengan membuktikan adanya Sang Pencipta. Suatu bangunan menunjukkan adanya yang membangun. Kotoran unta menunjukkan akan adanya unta. Karena keberadaan sesuatu akibat tanpa sebab, adanya pencipta adalah suatu yang tidak masuk akal atau muhal. Contoh, orang-orang yang senantiasa selalu mempelajari apa yang ada, mencari bukti-bukti yang ada dan mempelajarinya. Iman ini yang berdasarkan dalil nakli dan dalil akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hayuni Putri NIM 20010040065 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Devina. B. Rukun iman. Rukun iman merupakan pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah SWT. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, yang pertama yaitu iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah merupakan kunci sekaligus ajaran pokok yang mendasari seluruh syariat Islam melalui kalimat syahadat, di mana ketika seorang hamba mengucapkan kalimat kunci tersebut, maka ia telah mengikat janji dengan Allah bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan lebih dahulu sebelum manusia. Mereka penuh ketundukan, pengabdian, serta kepatuhan kepada Allah. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui, yaitu yang A. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang B. Yaitu Malaikat Mikail yang bertugas untuk memberikan rizki kepada manusia. C. Malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat. Yang D. Malaikat Izrail yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang E. Malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. F. Malaikat Nakir yang bertugas untuk menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar. G. Malaikat Rokib yang bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. H. Malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan buruk manusia ketika hidup. Yang I. Malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Yang J. Malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Kemudian yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kitab Allah ialah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya.
Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah maksudnya adalah membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang Rasul yang mengajak umatnya menyembah Allah semata dan mengingkari sesembahan selainnya. Kemudian yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Mengimani adanya hari akhir atau yang lebih dikenal dengan hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kedatangan hari akhir menjadi sesuatu yang pasti dan mengimaninya berarti mengimani Allah yang Maha Kuasa yang menggenggam seluruh perkara. Demikian juga mengimani Al-Quran yang menghimpun beritanya dan Rasulnya yang menyampaikan berita tersebut. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Artinya, segala sesuatu yang disebut takdir itu adalah segala perbuatan manusia atau makhluknya berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu segala yang terjadi. C. Ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rasa takut terhadap Allah merupakan ciri-ciri orang beriman. Dirinya tidak akan berani melanggar apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan akan selalu menaati setiap perintahnya. Yang kedua yaitu khusyuk saat melaksanakan sholat. Seseorang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah, meskipun terdapat banyak gangguan. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Orang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Dirinya justru akan sibuk melakukan urusan ibadah yang akan menambah keimanannya. Yang keempat yaitu senang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Senang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran merupakan ciri-ciri orang beriman. Bukan hanya itu, keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah. Yang kelima yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat merupakan ciri-ciri orang beriman karena dirinya tahu bahwa dengan berzakat atau bersedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Orang-orang beriman hendaknya menunaikan kewajiban dan ibadah yang terkait harta ini dengan ikhlas untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa mereka. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Pinastika. Selanjutnya, pengaruh iman terhadap kehidupan manusia. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Malik yang disebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta atau Sunan Imam An-Nasa tentang iman mendasari pelaksanaan ibadah dan sebaliknya, ibadah tidak bernilai jika tidak dilandasi dengan iman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 3 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka orang itu akan menemukan kelezatan iman. Pertama, pada saat orang merasakan bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya pada selain keduanya. Kedua, orang yang mencintai sesamanya atau orang Islam tanpa ada pamrih apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang membenci kalau ia kembali pada kekafiran sebagaimana kebenciannya, ketidaksukaannya kalau dia dilemparkan ke neraka.
Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada kebejatan atau kekejian. Iman menjadi rangsangan terkuat yang membuat seseorang untuk menjauhi berbagai bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang. Di samping menjadi motivator terbesar yang menggugahnya untuk memperbaiki berbagai bentuk kebajikan dan kebaikan. Seseorang mukmin sejati akan menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa sebab ia meyakini dengan keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dirinya dalam segala situasi dan kondisi. Hal-hal yang mengurangi dan merusak iman diantaranya: yang pertama, berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Yang kedua, sedikitnya amal soleh. Yang ketiga, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bodoh dan tidak memahami ajaran agama. Yang kelima, besarnya hasutan dan bujukan kehidupan dunia. Hikmah rukun iman. Yang pertama, hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Membebaskan diri dari penguasaan orang lain. B. Membebaskan hati dan menumbuhkan keberanian. C. Menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. 2. Hikmah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. A. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. B. Memberikan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia. Yang C. Menumbuhkan semangat untuk senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A. Menumbuhkan keyakinan dan kebesaran seluruh isi Al-Qur'an. B. Menumbuhkan sikap positif terhadap Al-Qur'an. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang A. Memberikan pengetahuan tentang para utusan Allah. Yang B. Mengetahui mata rantai ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang C. Mendorong diri untuk meneladani akhlak para rasul dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir. A. Memberikan harapan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran dan kebaikan. Yang B. Mendorong mukmin untuk melakukan perbuatan baik. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang A. Menyadarkan manusia bahwa akal pikir manusia tidak dapat menjangkau hakikat takdir Allah. Yang B. Menumbuhkan sikap berani, jiwa kepahlawanan, dan kesanggupan untuk menghadapi berbagai situasi. Yang C. Mengajarkan manusia beriman untuk senantiasa berhati-hati dalam menentukan keputusan dan konsekuensi atas keputusan yang telah dibuat. D. Menumbuhkan semangat bagi orang beriman untuk belajar dan berusaha menanggapi kebaikan-kebaikan yang ada. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.